Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk, Mbak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siva Istika, saya ahli gizi di sini. Ini dengan Mbak siapa? Oh, saya Siti Nurasana, Bu. Oke, ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya dapat rujukan dari dokter. Oke, saya lihat dulu ya. Dengan masalah apa, Mbak? Ini saya sama berat badan saya, Bu. Kayak ada masalah gitu sama berat badan saya ya. Jadi saya dapat saran dari teman, katanya suruh konsultasinya ke ibu aja gitu. Oh, gitu. Sebelumnya Mbak udah tahu belum sama berat badan Mbak? Sebelumnya udah tahu sih dari kurang lebih 3 bulan kemarin. Ya saya timbang itu ada 45 kg. Tapi kalau sekarang berat badannya berapa? Nggak tahu, belum Oke. tahu. Jadi kita timbang dulu ya, Mbak. Ya. Silakan. Oke. Di sini berat badan Mbak ada 43 kilo. Saya jelasin dulu ya. Nanti tujuan kita di sini itu akan membahas dan menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi bersama-sama ya. Ya, jadi kita tahu nih berat badan Mbak segitu 43 kilo. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dengan tinggi badan Mbak berapa ya? Kira-kira sekitar 156 cm. 156 ya. Untuk mengetahui berat badan tersebut itu ideal atau tidak, caranya itu dengan menghitung indeks massa tubuh atau bisa disebut dengan IMT. Nah, IMT itu apa ya, Bu? Jadi gini ya, Mbak. IMT, indeks massa tubuh itu adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas. Jadi rumusnya itu adalah IMT berat badan Mbak dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Seperti itu, Mbak. Oh begitu, Bu. Jadi kalau berat badan ideal itu kayak gimana ya? Jadi sebentar ya, Mbak, saya mau hitung IMT Mbak dulu. Oh iya, Mbak, di sini saya sudah menghitung IMT Mbak. Itu terdapat nilainya 17,69 kg. Jadi kalau di gizi itu kategori IMT dengan 17,69 kg itu termasuk itu kurus tingkat ringan, Mbak. Iya. Saya juga ngerasanya kurus. Jadi berarti dulu itu berat badannya 45 kilo ya? Iya. Berarti kalau sekarang 43 itu ada penurunan ya, Mbak ya? Sebanyak 2 kilo. Iya. Emangnya Mbak itu kerja atau kuliah? Saya kerja sambil kuliah, Bu. Oh, kerja sambil kuliah juga. Emang Mbak kuliahnya kuliah apa? Kuliah reguler biasa. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat saya masuk. Jadi ntar kalau habis kuliah saya langsung kerja. Terus kerjanya juga saya simpan gitu. Oh, misalnya masuk pagi, siang, Ya. malam gitu ya. Tapi dalam seminggu itu Mbaknya full nggak kayak Full. kerja? Full. Kerja kuliah tuh full ya? Ya, sama-sama full dari hari Senin sampai Sabtu. Tapi kalau kuliah itu dari Senin sampai Jumat. Oh, oke. Jadi lumayan sibuk ya, Mbak ya. Iya. Aktivitasnya juga banyak banget, Iya. padat. Aktivitasnya tinggi, maksudnya Iya. sampai Mbaknya juga susah untuk mengontrol makanan ya, Mbak ya. Iya. Oke, aku mau nanya nih kayak fisik dan klinisnya nih, Mbak nih. Untuk nafsu makannya berarti kalau ada penurunan berarti baik atau enggak? Tidak baik ya? Iya, nggak baik. Selama ini ada yang dirasa enggak? Ada mual atau enggak? Nggak ada. Enggak ada ya? Oke. Muntah ada enggak? Nggak ada muntah. Enggak ada muntah. Kayak kembung gitu perutnya, tiba-tiba begah, bagaimana ada enggak? Nggak ada. Diare? Nggak ada sih, lancar-lancar aja dia. Terus gangguan menelannya ada enggak? Nggak ada gangguan untuk menelan, cuman kayak gak nafsu makan aja gitu. Oke. Gangguan mengunyah? Nggak ada. Ada ya. Terus
konstipasi ada atau enggak? Konstipasi itu apa ya? Konstipasi itu kayak buang airnya cair gitu. Oh, enggak ada. Enggak ada. Edema? Edema itu apa ya, Bu? Jadi edema itu kondisi membengkaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Kayak misalnya mbaknya ada nggak bengkak di antara kaki, tangan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Emang. Oke, lanjut lagi. Tekanan darahnya juga di sini saya dapat rujukannya Mbak 110/80 itu masih normal, dengan suhu dan temperaturnya juga masih normal 36 derajat Celcius gitu. Biasanya berat badan yang tidak ideal itu disebabkan oleh banyaknya faktor. Itu faktor penyebabnya dari underweight itu yang pertama dari faktor genetik atau keturunan. Jadi di keluarga Mbak ada nggak sama nggak? Ya ada yang sama seperti Mbak nih, berat badan tidak ideal atau kurus mungkin? Enggak sih, kayaknya cuma saya doang. Keluarga saya sehat semua, kayak gimana sih, gemuk-gemuk gitu. Oke. Terus yang kedua juga aktivitas fisik yang tinggi. Mungkin juga karena Mbak kecapean juga ya, karena kan di sini Mbak juga pegawai swasta ya, Mbak kerja sambil kuliah juga, mungkin jadi Mbak tidak bisa membagi waktu yang baik, memiliki waktu yang baik ya Mbak. Terus dari yang selanjutnya itu adalah kekurangan gizi. Kan mungkin Mbak juga terlalu sibuk, jadi tidak bisa memperhatikan gizi yang baik itu seperti apa. Yang keempat juga ada pertumbuhannya itu tuh terganggu. Terus yang kelima, sistem kekebalan tubuhnya juga lemah, karena kan dari kekurangan gizi aja kita bisa ngerasain kadang kita sering capek, apalagi Mbak waktunya itu seharian full dipakai kerja, dipakai kuliah, sampai mungkin Mbak lupa makan atau jarang makan ya kan Mbak? Iya, jadi untuk lebih lanjutnya nih sekarang coba ceritakan apa yang Mbak konsumsi selama 24 jam terakhir. Sekarang kan pukul 4 sore ya, berarti kembali makan di jam 4 sore kemarin. Jam 4 sore kemarin itu Mbaknya makan apa? Kan itu jamnya jam selingan ya. Oh, dari jam 4 sore ya? Saya makan somai. Oh iya, bentar ya Mbak, saya lihat dulu. Terus makanan sosis bakar gitu. Oke. Jadi setelah ngemil itu lanjut ke makan malam itu di jam berapa ya? Kurang lebih jam 8-an lah saya makan. Oke, di jam 8 ya. Saya catat dulu. Lalu makan apa di jam 8 itu? Makan nasi, lauknya itu tempe. Tempenya diapain? Tempenya digoreng. Tempe goreng. Oke, baik. Ya, terus sama apa ya, semur tahu. Semur tahu ya. Oke, setelah makan malam ada makan lagi nggak atau apa gitu? Jadi nyemilnya? Oh, saya sih biasanya makan martabak. Martabak ya. Martabaknya rasa apa? Rasa ini apa sih, coklat kacang. Coklat kacang. Itu biasanya jam berapa? Kurang lebih jam 10-an. Jam 10 malam. Oke, jam 10 malam ya. Iya. Oke, jadi langsung ganti hari ya, berarti hari ini. Nah, Iya. mulai tadi pagi nih, Mbak Sana itu bangun jam berapa? Bangun jam 4:30. Ya, lalu Ya, saya mandi, apa namanya, sholat, terus minum air putih. oke, jadi jam 4:30 itu setelah sholat, mandi, langsung minumnya air putih ya. Iya. Terus saya nyuci. Setelah nyuci itu langsung sarapan kah atau apa? Nah, saya habis nyuci istirahat dulu. Nah, jam 6:30 baru saya makan sarapan. Oke, 6:30 Mbak sarapan. Iya. Itu makan apa? Makan nasi uduk sarapannya. Nasi uduk. Lauknya apa? Tempe orek sama semur tahu. Sama telur dadar. Oke. Setelah sarapan apa ada nyemil lagi? Ada, tapi di apa namanya, pisang goreng.
pisang goreng ya. Iya. Di jam berapa itu, Mbak? Jam kurang lebih jam setengah 10-an lah, sama ngopi. Pisang goreng sama kopi. Oh, Mbaknya suka ngopi juga. Iya. Ngopi. Oke. Terus setelah sarapan dan nyemil nih, itu Iya. dilanjut makan siangnya jam berapa? Kurang lebih jam setengah 1-an lah. Jam setengah 1 ya. Iya. Makan apa? Nasi Padang. Nasi putih pastinya ya. Iya, nasi putih dicampur nasi Padang. Lauknya? Kayak ikan lele sama lalap ubi Lalapan gitu ya. Terus ikan lele, sama sambal. sambal. Oke. Iya. Oke, sekarang kan sudah selesai ya recall apa yang kamu konsumsi selama 24 jam terakhir. Iya. Jadi setelah saya mendapatkan data makanan kemarin, biasanya langsung dianalisis nih. Oke, kita mulai kita baca lagi dari makan kemarin. Dari jam 4 itu Mbak Sana itu makan selingannya somai sama sosis bakar sekitar jam 4. Iya. Itu makan somainya satu piring besar kah atau setengah? Setengah porsi. Setengah porsi, oke. Iya. Sosis bakarnya berapa? 2 biji. Oke, dua sosis bakar ya. Iya. Oke, setelah ngemil itu lanjut ke makan malam. Iya. Jam 8 malam. Iya. Ada makan nasi putih, tempe goreng, sama semur tahu. Iya. Apa Mbak nggak makan sayur? Enggak. Tidak ada sayur ya Mbak ya? Iya, tidak ada. Oke. Setelah makan malam ada makan lagi nih jam 10. Iya. Mbaknya makan martabak Mm. rasa coklat kacang. Iya. Lalu diganti lagi hari ini tadi pagi bangunnya jam 4:30, Iya. sholat, mandi, terus langsung minum air putih. Sarapan Iya. sekitar jam 6:30 pagi. Betul. Ada nasi uduk, Iya. tempe orek, semur tahu, telur dadar, dan tanpa sayur juga, Iya. tanpa buah juga. Tidak. Oke. Setelah sarapan juga kan ini ada nyemil lagi ya. Iya. Di jam 10. Tuh Mbaknya suka pisang goreng sama kopi. Mbaknya Iya. juga sering kopi. Iya. Oke. Karena antuk lah. Bu. Oke. Mm. Lalu makan siangnya juga jam 12:30, nasi putih, lalapan, ikan lele sama sambal. Iya. Tidak menggunakan sayur lagi. Iya, Dan tidak iya. ada buah. Oke. Iya. Iya. Jadi gini ya Mbak, di sini kita bisa ngeliat nih Iya. pola makan Mbak itu memang tidak baik. Oh. Bagaimana bisa mendapatkan berat badan yang ideal gitu kan? Karena Mbaknya sendiri tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Iya. Apalagi Mbaknya suka ngopi. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya menu yang baik itu adalah misalnya menu sarapan lah. Sarapan itu ada nasi putih, Mm. ditambah itu protein hewani, ada daging, ada ayam, maksudnya itu terserah Mbak. Misalnya nasi putih dengan ayam goreng misalnya kan. Iya. Terus ditambah protein nabatinya, ada Iya. tempe. Boleh nggak apa-apa tempe semur. Lalu sayurannya misalnya karena makan pagi, jangan terlalu berat dulu, makan sayur bening bayam. Nggak apa-apa bening bayam. Nah, lalu jangan lupa buahnya karena biar seimbang antara pola makan yang baik gitu. Terus porsinya juga pasti ada ininya ya, ada aturannya karena satu piring nasi itu biasanya sih 100 gram. Jadi itu ya dekat dulu deh. Oh, gitu ya Bu. Emang sih Bu, saya jarang makan. Apa kesini-sini tuh jarang makan. Kalau makan itu kayaknya bawanya males gitu. Kayak malas makan ya, kayak Iya. ada mau makan gitu ya. Iya. Emang sehari biasanya kan tadi makan berapa kali? 3 kali, kadang 3 kali, kadang cuma sekali doang. Kayak gitu tergantung, kayak kalau makan nih termual jadi nggak jadi makan gitu. Jadi nggak nafsu makan ya. Iya. Apalagi tadi dengan sudah makan beserta nyemilnya juga udah ya. Iya. Gitu. Tapi juga itu kadang-kadang nyemilin juga. Iya, jadi di sini ya
Jadi di sini Mbak, berarti Mbaknya itu ya kurang asupan makan gitu kan. Oh, gitu. Selain itu juga kita lihat nih dari faktor apalagi sih masalah lagi selain jarang makan tadi gitu. Maksudnya karena Mbak juga kan karena sibuk Iya. kuliah gitu, tidak bisa membagi waktu gitu kan. Dan saya tegaskan lagi, memang di keluarga Mbak itu cuma Mbak yang kayak gini ya? Iya, cuman saya doang sih yang kurus, yang lain mah pada sehat-sehat aja gitu, kayak seger-seger gitu badannya. Oke, jadi selain dari makan yang kurang, untuk aktivitasnya juga yang berlebihan karena dibagi Iya. waktunya, Iya. kuliah dengan kerja gitu kan. Iya, emang saya capek kalau di rumah, Bu. Iya. Tadi dulu. Terus sebenarnya faktor di sini tuh penyebabnya cuma kurang asupan makan gitu kan. Iya, emang sehari-hari nih kalau di rumah itu ngapain aja? Kalau misalnya lagi nggak kerja, lagi nggak kuliah. Ya saya beres-beres rumah, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, pokoknya pekerjaan yang rumah tangga itu udah saya kerjain kalau saya libur gitu. Jadi kayak bawahnya kalau capek udah tidur, nggak mau makan gitu. Oke, jadi diagnosa gizinya itu kan underweight itu kan berkaitan dengan kurang asupan makan. Iya. Seperti tadi dengan Mbaknya kurang mengkonsumsi sayur, kurang mengkonsumsi buah, Iya. gitu kan. Dan sering ngopi juga Mbaknya, Iya. ya kan. Itu juga dengan berat badan Mbak yang sangat kurus dengan 43 kilo dalam kategori kurus tingkat ringan dengan status gizi underweight gitu. Lalu intervensi gizinya itu gini, baik Mbak, di sini kan Mbaknya underweight atau berat badannya kurang. Kira-kira Mbak bisa atau tidak nih jika merubah kebiasaan makannya Mbak gitu, supaya nanti tuh berat badannya ideal lagi. Mbak kan tujuannya emang ingin mendapatkan berat badan yang ideal. Apakah dari Mbaknya sendiri ingin merubah dengan pola makan yang baik itu seperti apa? Apakah Mbak mau? Ya insyaallah sih buat kesehatan ya, jadinya saya akan merubah semaksimal mungkin dari pola makan saya supaya berat badan saya naik lagi gitu. Untuk mengubah kebiasaan makannya Mbak, yang pertama itu kan harus mengkonsumsi makanan yang seimbang gitu. Apa sih makanan yang seimbang itu? Makanan yang seimbang itu terdiri dari beragam jenis nutrisi, termasuk protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin, dan mineral gitu. Jadi yang kedua itu frekuensi makannya teratur, yaitu 3 kali makan utama dengan boleh 2 kali makan selingan gitu. Jadi kan biasanya makan selingan itu sarapan itu kan dimulai dari jam 7 pagi, selingan jam 10 pagi, dengan dilanjut makan siang jam 12, dengan selingan lagi jam 3 sore, dilanjut makan malam jam 7 itu udah gak apa-apa gitu. Oh gitu Bu. Baik. Jadi saya contohin nih di sini, apa sudah mengerti? Ya, jadi di sini Mbak bisa ngeliat ya, jadi makan yang baik itu seperti apa tadi, dengan menu yang baik harus dengan pokoknya dalam satu kali makan itu sudah terpenuhi gitu nutrisinya. Dengan di dalamnya sudah ada protein hewani, ada nabati, ada sayur dan juga buah gitu ya Mbak ya. Iya. Iya Bu. Oke, apa Mbak bisa mengubah kebiasaan makan seperti yang saya contohkan tadi? Ya, insyaallah saya bisa buat merubah saya untuk lebih baik lagi, supaya berat badan saya naik lagi dan saya akan bisa makan apa yang Mbak kasih saran ke saya akan lakukan. Oke, di sini kita sepakati ya Mbak, makannya itu teratur dengan frekuensi makan 3 kali, makan utama 2 kali, selingan yang terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu adalah lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Apa Mbaknya sanggup?
Ya insya Allah saya sanggupin buat kesehatan saya mah gitu. Oh iya Mbak, jadi jika masih ada yang kurang jelas, Mbaknya bisa tanya lagi sama saya. Oh iya Bu, saya kan suka banget nih sama kopi. Apakah itu bisa keganggu ya buat kesehatan saya untuk tubuh badan saya lebih berat lagi gitu, nambah berat badan? Gimana itu Bu? Kalau menurut saya sih ya, kalau kopi itu emang yang kita konsumsi itu kan suatu zat yang bernama kafein ya, kita tahu sendiri. Terus menurut saya selama dikonsumsi dalam batas wajar tidak akan menimbulkan masalah pada kesehatan gitu. Jadi maksudnya batasilah jumlah kopinya itu, misalnya sehari itu 1 gelas aja. Iya, kalau Mbak kan sehari bisa berapa gelas? Saya kurang lebih 4 lah, soalnya kan saya juga sering begadang juga tuh Bu. Oh iya, sebenarnya Iya. dari faktor begadang juga tidak bagus, ya kan? Karena bisa dilihat dari minum kopi. Kopi juga kan mengandung kafein. Maksudnya bisa jadi kurang tidurnya juga karena sering banget mengkonsumsi kopi yang terlalu banyak gitu. Jadi menurut saya lebih baik dari jumlah kopinya itu, maksudnya sehari itu cukup 1 gelas. Oh jangan Gitu. berlebihan gitu ya Bu ya? Iya, jangan berlebihan ya. Kalau misalnya dalam batas wajar ya nggak apa-apa. Tidak, maksudnya tidak mengganggu juga gitu. Tidak akan menimbulkan gejala juga. Gitu. Iya. Ya saya mau nanya lagi Bu. Kan saya kan kalau hari libur nih suka nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, pokoknya pekerjaan rumah itu saya ngerjain. Apakah itu juga bisa menghambat juga ya untuk saya untuk nambah berat badan itu, saya akan terganggu atau apa gimana? Jadi gini Bu, sebenarnya enggak ya, tidak ada, maksudnya tidak ada hubungannya antara Mbak sering nyapu, ngepel, melakukan pekerjaan rumah, maksudnya menghambat pertemuan. Sebenarnya enggak, karena kan kita tahu nyapu, ngepel itu tuh termasuk olahraga kecil juga. Apalagi di sini Mbaknya kan kekurangan, maksudnya jarang banget nih berolahraga. Iya, emang saya Iya, jarang tapi banget. saya tidak menyarankan Mbak untuk berolahraga terlalu berat sampai keluar keringat atau segala macam. Jadi cukup ya, maksudnya nyapu, ngepel, menyiram tanaman, berlari-lari kecil di halaman rumah gitu. Oh gitu Bu, jadi nggak apa-apa tuh ya sayang, cuman asalkan saya jangan terlalu kecapean gitu ya. Iya. Boleh olahraga tapi hanya sewajarnya aja gitu. Iya, gitu. Dan sama juga kalau saya minum kopi nggak boleh berlebihan gitu ya Bu Iya, ya. dalam batas wajar aja, karena kan kita tahu sendiri sebenarnya kopi dalam dikonsumsi dalam batas wajar tidak akan menimbulkan efek atau apa-apa gitu. Jadi saran saya, Mbaknya kan ingin sekali ya, maksudnya mengubah pola makan Mbak, pola hidupnya Mbak nih, supaya mendapatkan berat badan ideal seperti saya sudah sebutkan tadi, dengan menu makanan yang baik dan gizi seimbang seperti apa. Iya. Jadi saya sarankan untuk mengurangi minum kopi, bisa diganti dengan air putih, air mineral, itu lebih sehat gitu. Jadi perbanyak air putih gitu Iya, ya. banyak air putih gitu. Terus olahraga jangan lupa Mbak gitu, karena penting juga sih olahraga. Iya, jadi saya kurangin kopi, ganti dengan air minum sebanyak-banyaknya supaya pencernaan saya juga lancar gitu ya Bu ya. Bu, ya, oh ya Mbak, jadi di sini apakah Mbaknya keberatan sama menu yang saya sarankan tadi? Oh enggak Bu, kalau keberatan. Karena kan di sini harus itu ya, memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, karena Mbaknya kan jarang mengkonsumsi buah. Apakah Mbak sanggup gitu, maksudnya makan buah, makan sayur? Oh iya Bu, saya akan makan buah setiap harinya karena emang saya jarang banget nih makan buah. Jadi nanti saya usahakan setiap harinya saya akan makan buah-buahan gitu. Iya, karena kan sebenarnya buahnya juga nggak harus mahal, maksudnya yang penting buah apa aja, dalam sehari itu Mbaknya makan buah.
makan sayur. Mbaknya suka sayur kan? Suka sih, cuma kayak jarang aja gitu makan. Biasanya sering makan sayur apa? Sayur asem, sayur bayam. Ya nggak apa-apa, yang penting ada sayur biar nggak ini juga gitu kan. Sebenarnya harus ya Mbak, harus makan buah, makan sayur, karena kan Mbaknya pengen mendapatkan berat badan yang ideal gitu. Iya. Jadi mau gak mau ya Mbak harus makan buah gitu, karena kan kita tahu buah itu kan sangat. Cuman iya sih nih Bu, keluhan saya itu kalau makan buah tuh agak mual, jadinya kayak ntar aja lah makan buahnya, jadinya saya nggak makan buah deh gitu Bu. Itu buah apa yang bikin mual biasanya? Biasanya sih ini apa, buah jambu. Oh, nggak Kan apa-apa, jadi misalkan- bisa diganti buahnya, misalnya pisang juga bagus. Oke, biasanya pisang juga. saya makan jambu karena emang di depan rumah saya cuma jambu doang sih Bu. Iya, karena nggak apa-apa Iya. sih, tidak usah memaksakan juga, yang penting makan buah, Oh, setiap sayur. harinya makan buah gitu ya. Tadi pokoknya yang saya sarankan adalah perbanyak makan buah, makan sayur, protein nabati, protein hewani, kurangi minum kopi dari per gelasnya itu. Iya. Ya, maksudnya perbanyak minum air putih, Iya. olahraga ringan seperti lari-lari kecil di rumah gitu. Apakah Mbak sanggup ingin mengganti pola hidup dan pola makan Mbak? Iya, insya Allah sanggup buat kesehatan saya mah. Oke, jika masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi Mbak. Saya rasa sudah cukup sih, itu sudah jelas yang Ibu sampaikan kepada saya. Ya, saya sarankan sekali lagi dalam tingkatan olahraga itu bisa Mbaknya bisa lihat di YouTube. Di YouTube itu kan banyak jenis-jenis olahraga kayak sit up, push up, workout gitu-gitu kan. Nggak apa-apa Mbak bisa lihat dari YouTube, bisa belajar dari YouTube, karena kan Mbak masih pemula, nggak usah terlalu lama, minimal 5 kali atau 10 kali, yang penting Mbaknya gerak. Apalagi ditambah Mbaknya juga di rumah mengerjakan pekerjaan rumah juga, itu sudah termasuk olahraga. Iya. Pokoknya yang saya sarankan tadi, semoga Mbaknya bisa menerapkan dalam kehidupan Mbak sehari-hari, maksudnya untuk mengubah pola hidup Mbak, pola makan Mbak juga gitu. Oke, jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, sesi konseling ini kita cukupkan sampai di sini. Saya anjurkan untuk datang kembali pada tanggal 29 Februari bulan depan ya Mbak, karena kan jangka waktu 1 bulan untuk melihat proses apakah Mbaknya menerapkan pola makan yang baik, menu yang tadi saya anjurkan, apakah Mbaknya bisa mengubahnya atau tidak, ya kan Mbak? Oke, jangan lupa terus semangat biar BB-nya itu ideal gitu Ya, dengan amin. pola makan yang sehat Ya. dan baik. Oke Mbak? Oke, baik. Terima kasih Bu motivasi dan sarannya. Oke ya Mbak, sama-sama. Terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini. Silakan Mbaknya boleh dibawa ini. Ya, Oke, hati-hati di jalan ya Mbak. makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.